Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi Tuhan, di situ mukjizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu lebih sungguh lagi dengan segenap hati akan. Haleluya, ya Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu, amin. Beriku hati, Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurang. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu, oh Tuhan. Mengasihi seperti wanita yang datang. Berikanku hati untuk menyembah-Mu. Bagaimana bertumbuh di dalam Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Walaupun keadaan, kesulitan yang dialami oleh rasul-rasul dan orang-orang percaya, tapi di dalam kesulitan itu, di dalam masalah, di dalam persoalan, dari ancaman-ancaman itu justru dikatakan Alkitab, jumlah jemaat itu, jumlah jiwa itu bertambah menjadi kira-kira 5.000 jiwa. Haleluya. Pertumbuhan itu perlu proses. Untuk maju itu perlu proses. Untuk berkembang itu perlu proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Ada yang harus dilalui. Ada progres. Bagaimana progresnya itu bisa berkembang? Diawali dengan proses. Walaupun dalam kesulitan-kesulitan ini, tetapi pertumbuhan jiwa, pertumbuhan iman daripada rasul-rasul dan murid-murid ini tidak menghalangi walaupun dalam keadaan yang sulit. Sebagaimana ayat-ayat itu tadi berkata, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ini tantangan. Ini tantangan yang datang kepada mereka. Dan bukan orang sembarangan. Yang menghalang-halangi mereka itu adalah para imam-imam. Pengawal bait Allah. Bukan orang awam. Bukan orang biasa. Tapi juga aku sangat yakin. Semakin besar tantangannya, semakin besar berkatnya. Haleluya. Haleluya. Semakin besar tantangannya,
Semakin besar ujiannya, semakin besar mujizatnya. Katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan akan diberi mahkota. Namun untuk mendapatkan mahkota ini harus setia di dalam ujian pencobaan. Haleluya. Jadi tidak gampang, gak langsung dikasih gitu aja mahkotanya. Ya. Orang yang bertanding juara itu dia harus bertanding. Baru nanti dapat piala. Masa dapat piala nggak bertanding, ecek-ecek lah itu. Iya kan? Orang yang bertanding dong. Dia juara, mau juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3. Tapi orang yang bertanding lah yang akan dapat mahkota, dapat piala. Itu yang dikatakan Alkitab. Sama halnya dengan orang sarjana dia, S1, tapi nggak pernah duduk bangku kuliah. Kira-kira sekolah apa itu? Sekolah ece-ece, sekolah abal-abal, sekolah kaleng-kaleng. Tiba-tiba dia sarjana, tapi nggak pernah duduk di bangku kuliah. Macam mana pula lah itu? Gimana ilmunya? Jadi nggak mungkin bisa terjadi seperti itu sebenarnya. Walaupun ada yang mengerjakannya. Tapi itu pasti salah. Tapi lihatlah ini. Bahwa orang yang mendapatkan mahkota kehidupan, mereka yang bertahan dalam ujian, dalam pencobaan. Siapa yang bertahan? Karena mengasihi Tuhan, dia terus bertahan, dia menang, akan diberi mahkota. Amin. Karena dia juara. Jangan sebutkan dirimu orang Kristen percaya Yesus dibaptis Roh Kudus tapi tidak berani bersaksi tentang Yesus. Betapa malangnya kekristenan kita. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan selalu suka bercerita, bersaksi tentang Yesus. Haleluya. Inilah contoh bagian pertumbuhan rohani dalam kuasa Roh Kudus. Petrus dan Yohanes, mereka begitu berani memberitakan tentang Yesus itu juru selamat. Tidak ada nama lain yang diberi di bawah kolong langit ini. Ini ungkapan kata-kata yang mereka ucapkan di depan sidang, di depan orang-orang hebat, imam-imam, pengawal bait Allah, yang menangkap mereka. Mereka begitu berani menceritakan, memproklamasikan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Semua orang heran. Mereka tahu kedua orang ini bukanlah orang terpelajar. Gak ada sekolahnya. Sekolah nelayan 3,5 tahun sama Yesus. Tapi melebihi S3 gelarnya. Karena gurunya Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Melebihi gelar dari S3, serata 3. Mereka itu orang berani, orang cerdas. Karena gurunya gak main-main, Tuhan Yesus. Makanya juga aku sangat percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka dekat dengan Tuhan, orang yang suka belajar bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya, orang yang suka berdoa, walaupun secara formal sekolahnya mungkin tidak tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi bisa dia menjadi orang cerdas karena Roh Kudus bersama dengan dia. Haleluya. Ada orang-orang banyak yang mengagumi mereka. Ada masa yang besar yang mendukung mereka. Aku juga percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dukungan demi dukungan itu akan datang kepada kita. Mengalir dari berbagai penjuru. Karena Tuhan membela orang-orang yang sungguh-sungguh melayani dia. Haleluya. Dukungan-dukungan berkat Tuhan juga akan datang dibuka oleh Tuhan. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan oleh Tuhan. Orang-orang dari berbagai tempat akan mengirimkan berkat-berkat kepada kita. Seperti kehidupan Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan mengirim burung gagak untuk menyediakan makan minumnya.
Tuhan menyediakan janda di Sarfat untuk memelihara kehidupannya. Karena dia hidup dalam kebenaran. Walaupun tantangannya begitu besar, saya juga percaya bahwa anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, Tuhan akan bela menyediakan semua dukungan demi dukungan akan datang mengalir kepada dia. Haleluya. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Bukan tidak besar tantangan ini. Mereka siap dipenjarakan. Tetapi Tuhan membela mereka. Itulah resiko-resiko dalam mengikut Tuhan ini. Yesus sudah bilang, untuk jadi muridku harus siap menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Amin. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari tantangan itu selalu ada. Tapi percayalah bahwa dukungan demi dukungan akan datang kepadamu. Dan Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan pelihara hidupmu. Semua akan tersedia untuk kebutuhanmu, keperluanmu. Karena Roh Kudus yang akan mengerjakan itu bagi kita. Haleluya.